Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ayu Hapsari, NPM 1713024005 akan mempresentasikan tentang ekosistem terumbu karang dari hasil pekerjaan saya. Nah, terumbu karang ini adalah sekumpulan organisme dengan dominasi karang yang bersimbiosis membentuk ekosistem di kedalaman laut yang terkena sinar matahari. Nah, ekosistem terumbu karang itu sendiri adalah contoh ekosistem alami yang sangat sensitif sehingga hanya dapat bertahan di laut-laut yang memenuhi syarat. Nah, untuk bentuk dari terumbu karang ini untuk karakteristik dari terumbu karang ini memiliki beberapa syarat-syarat untuk memenuhi karakteristiknya. Yang pertama, temperatur yang tinggi di laut. Jadi terumbu karang ini biasanya memiliki temperatur lebih dari 20 derajat Celcius. Yang kedua, kadar garam. Nah, kadar garam ini biasanya terumbu karang menyukai laut yang kadar garamnya tinggi. Yang ketiga, cahaya. Untuk cahaya ini merupakan faktor penting ya dalam pertumbuhan terumbu karang, karena cahaya ini ada beberapa terumbu karang yang menggunakan cahaya matahari sebagai untuk proses fotosintesis. Lalu yang kelima, gelombang pasang surut. Gelombang pasang surut ini memiliki manfaat untuk memberikan pasokan air segar, oksigen, plankton, dan membantu menghalangi terjadinya pengendapan dalam koloni atau karang polip. Yang keenam, arus. Nah, arus ini berdampak baik pada ekosistem terumbu karang karena arus membawa nutrien dan bahan-bahan organik yang diperlukan oleh terumbu karang. Yang ketujuh, sedimen. Untuk sedimen merupakan faktor pembatas yang potensial terhadap persebaran ekosistem terumbu karang. Jadi sedimen ini mempunyai pengaruh yang negatif, yaitu sedimen yang berat dapat menutup dan menyumbat bagian struktur organ karang untuk mengambil makanan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan karang secara tidak langsung. Jadi kalau misal ada sedimen mungkin sulit ini terumbu karang untuk hidup. Yang selanjutnya, substrat. Substrat ini keras, sangat tepat untuk larva karang menempel dan tumbuh. Jadi sifat substrat ini dapat membantu mempertahankan diri dari hempasan ombak dan arus yang kuat. Selanjutnya yaitu tipe karang. Berdasarkan kemampuan memproduksi kapurnya, karang itu ada yang bertipe hermafik. Hermafik ini adalah karang yang dapat membentuk bangunan karang yang dikenal menghasilkan terumbu dan penyebarannya hanya ditemukan di daerah tropis. Yang kedua itu adalah karang ahermafik. Ahermafik ini tidak menghasilkan terumbu dan ini merupakan kelompok yang tersebar luas di seluruh dunia. Yang kedua, berdasarkan bentuk dan tempat tumbuh. Yang pertama itu ada terumbu. Terumbu ini endapan batu kapur, terutama kalsium karbonat yang utamanya dihasilkan oleh hewan karang dan biota-biota lain seperti alga kapur. Nah, yang kedua itu karang, disebut juga karang batu, yaitu hewan dari ordo Scleractinia yang mampu mensekresi kalsium karbonat. Karang batu termasuk ke dalam kelas Anthozoa, yaitu anggota filum Coelenterata yang hanya mempunyai stadium polip. Yang selanjutnya karang terumbu. Karang terumbu ini pembangun utama struktur terumbu, biasanya disebut juga sebagai karang hermafik atau karang yang menghasilkan kapur. Selanjutnya terumbu karang. Untuk terumbu karang ini biasanya ekosistemnya berada di laut dasar tropis yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis-jenis karang batu dan alga kapur. Selanjutnya berdasarkan letaknya itu ada di tepi.
Terumbu karang tepi atau karang penerus adalah jenis terumbu karang paling sederhana dan paling banyak ditemui di pinggiran pantai yang terletak di daerah tropis. Selanjutnya itu terumbu karang penghalang. Secara umum, terumbu karang penghalang menyerupai terumbu karang tepi, hanya saja jenis ini hidup lebih jauh dari pinggir pantai. Lalu misalnya terumbu karang cincin. Terumbu karang cincin ini merupakan terumbu karang yang berbentuk cincin dan berukuran sangat besar menyerupai pulau. Yang terakhir yaitu terumbu karang datar. Terumbu karang datar ini kadang disebut juga sebagai pulau datar karena terumbu ini tumbuh dari bawah ke atas sampai ke permukaan dan dalam kurun waktu geologis membantu pembentukan pulau datar. Berdasarkan zonasi, ini ada dua. Yang pertama menghadap angin. Ini merupakan sisi yang menghadap arah datangnya angin. Kalau yang kedua, terumbu yang membelakangi angin, merupakan sisi yang membelakangi arah datangnya angin. Nah, untuk contoh jenis terumbu karang, ini ada 3 contoh yang ada di Indonesia. Yang pertama Acropora cervicornis, yang kedua Acropoda microphthalma, yang ketiga ada Acropora humilis. Gambarnya seperti yang ada di slide. Nah, untuk interaksi biota ekosistem terumbu karang itu ada 2, yang bersifat sederhana dan bersifat kompleks. Untuk yang bersifat sederhana, ini hanya melibatkan 2 jenis biota dari spesies yang sama atau berbeda. Interaksi sederhana di ekosistem terumbu karang ini merupakan interaksi yang hanya melibatkan 2 jenis biota. Beberapa aspek interaksi sederhana yaitu ada persaingan, pemangsaan, pengendalian, komensalisme, dan mutualisme. Untuk yang bersifat kompleks, itu interaksi yang sangat kompleks karena melibatkan biota dari berbagai spesies dan tingkatan trofik. Nah, untuk adaptasi biota ekosistem terumbu karang, saya mengambil contoh pada ikan. Mereka melakukan adaptasi secara kamuflase karena ikan yang hidup di terumbu karang warna-warni. Nah, ikan ini kan berwarna-warni, ikan karang ini. Jadi mereka berkamuflase dan menjebak. Jadi latar belakang mereka yang diambil adalah karang. Sedangkan karang yang mereka hidupi itu juga berwarna-warni, sehingga ikan-ikan yang berwarna-warni itu juga ikut dapat menjadikan terumbu karang itu sebagai substrat untuk berkamuflase, menghindari dari pemangsa, dan sebagai jebakan untuk mencari mangsa. Sehingga tidak dapat dibedakan antara terumbu karang dan ikan karena sama-sama memiliki warna yang sama. Untuk teknik transpirasi terumbu karang itu ada 5. Yang pertama metode patok. Metode patok ini metode transpirasi dengan menggunakan patok kayu tahan air atau besi yang dicat untuk menghindari karat, kemudian ditancapkan ke dasar perairan laut. Yang kedua metode jaring. Metode transpirasi dengan menggunakan jaring yang berukuran dengan sesuai ukuran. Lalu metode jaring dan substrat. Metode jaring yang dilengkapi dengan substrat semen. Lalu metode jaring dan rangka. Metode dengan rangka besi anti karat dengan ujungnya terdapat kaki-kaki besi dan ditutup dengan jaring. Metode yang terakhir yaitu metode jaring, rangka, dan substrat. Ini adalah kombinasi dari ketiga metode tersebut. Yang terakhir mengevaluasi metode pemetaan terumbu karang. Misalnya kami menggunakan metode klasifikasi berbasis objek segmentasi citra, merupakan proses awal dalam melakukan klasifikasi berbasis objek. Nah, hasil segmentasi terbaik dinilai secara kualitatif dengan melihat hasil segmentasi itu sendiri. Segmentasi disebut memiliki kualitas yang baik jika mampu untuk memisahkan citra menjadi segmen-segmen yang berisi objek yang
homogen dan dapat dibedakan dengan region di sekitarnya. Jadi menurut analisisnya, metode klasifikasi berbasis objek dengan menggunakan citra ini mampu digunakan untuk melakukan pemetaan terumbu karang dengan baik karena memiliki nilai overall akurasi yang cukup tinggi. Metode klasifikasi berbasis objek dengan menggunakan citra juga mampu digunakan untuk melakukan pemetaan jenis bentuk pertumbuhan terumbu karang dengan baik karena memiliki nilai overall akurasi yang cukup tinggi. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.